Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 5 rahasia sawit agar selalu berbuah lebat. Sebenarnya ini bukan rahasia ya. Kalau rahasia untuk apa saya bagikan? Jadi lebih tepatnya adalah 5 cara agar sawit kita berbuah lebat. Namun sahabat-sahabat sekalian, sebelum video ini berlanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel kita ini lebih cepat lagi untuk berkembang. Dan silahkan bagikan kepada petani sawit yang lainnya agar tutorial dari saya ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat sekalian, syarat yang pertama agar sawit kita selalu lebat buahnya adalah tentang kondisi tanah. Jadi mari kita usahakan dalam berkebun sawit ini, yang pertama kali ketika kita membeli tanah itu perhatikan bahwa tanah yang kita beli itu harus tanah yang subur. Tanah yang subur yang banyak humusnya seperti ini ya. Juga hindari sebisa mungkin untuk tidak membeli tanah yang berpasir, karena tanah yang berpasir sekalipun nanti kita merawatnya dengan cara yang bagus pun, kesuburan itu akan tetap tidak maksimal dan hasil sawit kita pun pastinya akan berkurang. Dan cara yang kedua adalah tentang kebersihan lahan di kebun sawit kita. Jadi kebersihan yang dimaksud itu seperti ini ya. Ini piringannya ini seperti ini dirawat, kemudian pasar pikulnya seperti ini dirawat, dibersihkan agar sawit kita nantinya bisa berbuah lebat. Sedangkan gulma-gulma yang seperti ini yang di sekitar sawit kita biarkan saja, jangan disemprot agar menjaga kelembaban dari kebun kita. Cara yang ketiga adalah pemurningan dari kebun sawit kita. Jadi seperti ini ya. Ini sudah dipruning dan diupayakan pruning ini sesering mungkin ya, minimal itu setahun 2 kali agar tidak banyak pelepah yang tidak bermanfaat yang nantinya akan memakan daripada unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Dan pemurningan pun harus minimal ada songgo seperti ini ya. Jadi di bawah buah itu ada pelepah. Dan dalam pemurningan ini juga diupayakan jangan sampai keliru ya sahabat ya. Jadi keliru yang saya maksud di sini adalah kita melakukan pemupukan terlebih dahulu pada sawit kita. Setelah itu baru kita melakukan pemurningan. Kalau cara ini yang kita lakukan tentu hasilnya akan tidak efektif, karena nantinya akan banyak daripada unsur hara pupuk yang kita berikan termakan oleh pelepah yang tidak berguna. Jadi yang sebaiknya yang kita lakukan adalah kita pruning dulu, baru setelah pruning itu selesai nanti baru kita berikan pupuk pada tanaman sawit kita. Dan cara yang keempat adalah pemupukan. Dan pemupukan ini sebaiknya kita lakukan minimal setahun 2 kali. Jadi kita lakukan di bawah piringan seperti ini. Sekeliling ini kita pupuk. Dan kalau sawit yang sudah mulai berbuah seperti ini, agar hasilnya semakin maksimal, kalau sahabat menggunakan pupuk majemuk, saya sarankan untuk menggunakan pupuk yang kadar kaliumnya lebih tinggi. Tujuannya adalah agar buah ini bisa semakin banyak dan nanti semakin besar. Tapi kalau di tempat sahabat sekalian adanya pupuk majemuk itu, jadi yang saya maksud itu pupuk majemuk itu ya, pupuk NPK seperti itu kalau kadarnya hanya yang ada 15 15 15 atau 16 16 16, maka bisa ditambahkan lagi pupuk kaliumnya agar hasil dari kebun kita nanti bisa lebih maksimal lagi. Dan cara yang terakhir atau cara yang kelima adalah pemilihan dari benih sawit yang akan kita tanam. Jadi sahabat sekalian,
mari kita upayakan untuk selalu menggunakan benih yang unggul. Jadi seperti pada kebun yang ini ya, ini menggunakan benih yang unggul dan bisa sahabat lihat hasil buahnya seperti ini ya, lebat-lebat seperti ini. Jadi sahabat sekalian, dari uraian video tadi dapat kita ambil kesimpulan agar buah di kebun kita selalu lebat. Yang pertama adalah pemilihan tanah. Jadi kita upayakan untuk memilih tanah yang subur dalam berkebun sawit. Kemudian yang kedua adalah perawatan daripada lahan di kebun sawit kita. Jadi kebun sawit kita ini juga harus bersih, namun bersih dalam artian gulma itu kita kendalikan, bukan kita basmi secara total. Cara yang ketiga adalah pemruningan dari pelepah sawit kita, dan kita jaga agar pelepah sawit ini tidak terlampau banyak pelepah-pelepah yang sudah tidak berguna lagi, agar mengefisiensi dari fungsi pupuk yang kita tebar. Dan cara yang keempat adalah pemupukan. Jadi kita harus melakukan pemupukan serutin mungkin agar nutrisi daripada tanaman kita selalu terpenuhi. Dan cara kelima, dan cara ini tidak kalah pentingnya, adalah pemilihan dari benih yang akan kita tanam. Dan mari kita selalu mengupayakan untuk menanam benih yang unggul, sekalipun entah dari balai benih yang mana, asalpun itu unggul, mudah-mudahan hasilnya akan baik. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.